Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shinichi Vega Kimiroshi Wijaya. Saya dari kelas 02 SIGE 002. Saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara mengontrol emosi kita di saat yang kritis. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kenali emosi yang dirasakan terlebih dahulu. Nah, identifikasi emosi yang dirasakan, mau itu bahagia, senang, sedih, marah, depresi lah, atau seterusnya itu. Kita perlu kenali dulu apa yang kita rasakan. Bahkan rasa bahagia dan senang pun kita harus tetap kenalkan dan pahami. Dan sekarang lalu pahami penyebab emosi tersebut. Diam sejenak dan pahami penyebab emosi itu timbul. Kenapa itu bisa timbul? Kita lihat cause and effect-nya. Penyebab dan akibat, sebab akibat. Kita perlu cari tahu lebih dalam tentang itu terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah cara yang paling adalah langkah yang perlu diperhatikan, yaitu jangan biarkan emosi mengontrol pikiran. Saat sedang diam sejenak, jangan biarkan logika dan akal sehat digeserkan oleh emosi. Ini sering terjadi dikarenakan kita sudah terlalu berat untuk menampung semua emosi ini. Mau itu sedih, kasus yang sering terjadi itu adalah sedih dan marah. Ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang sedih, seringnya kita emosi yang membiarkan kita mengambil keputusan. Lantas bagaimana hasilnya? Ya itu pasti ada saja yang berantakan lah, ada saja yang lebih hancur dari seharusnya. Maka dari itu kita jangan biarkan akal, logika, dan rasionalitas digeserkan oleh emosi. Kita harus coba menampung emosi itu. Makanya disarankan dulu diam sejenak dulu, baru dipikir-pikirkan lagi. Dan next, cara mengatasi emosi yang berlebihan dan apa saja efeknya dari ini. Oke, yang pertama adalah tarik napas dalam melalui hidung, tahan napas sejenak, lalu hembuskan napas perlahan-lahan. Cobanya begini caranya. Kurang lebih begitu caranya. Hasilnya bisa mengurangi stres dan kecemasan yang berlebihan. Dianjurkan untuk melakukan ini 2 atau 3 kali. Ya. Yang kedua adalah step kedua adalah fokus pada saat ini. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak dapat diubah. Kalau yang berlalu sudah berlalu, ibarat kata. Apabila kita terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi, itu tidak bisa mengganti apa-apa. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Kita harus fokus untuk mengatasi yang terjadi, hasilnya dari yang sekarang ini. Yang ketiga adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Give yourself positive vibes, kurang lebih gitu. Dengan ini dapat mendorong diri sendiri untuk tenang. Kita afirmasi diri sendiri bahwa kita itu baik-baik saja, kita bisa melalui ini, dan seterusnya. Apabila kita biarkan emosi, apalagi emosi yang negatif itu memengaruhi pikiran kita, itu bisa bahaya. Itu bisa berbahaya dan bisa menimbulkan kerusakan yang lebih dari yang seharusnya sudah terjadi. Kesimpulannya adalah mengontrol emosi di saat kritis memerlukan kesadaran, kesabaran, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan efektif. Dengan mengikuti tips yang dipaparkan, Anda dapat meningkatkan kemampuan untuk mengontrol emosi dan menghadapi situasi kritis dengan lebih baik. Jadi kita harus menggunakan akal sehat dan logika terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan apa-apa. Dan lebih baiknya itu kita diam sejenak. Kita hanya diam saja. Dan untuk meluruskan pikiran itu lebih sehat dibandingkan kita mengubrak-ubrak semuanya. Itu akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan yang lebih parah dari yang sudah terjadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.